apabila kita bersedekah ke masjid, ada beberapa kotak amal, yaitu infak, sedekah untuk fakir miskin, dan pembangunan atau pemeliharaan masjid. Afwan Ustadz, manakah di antara kotak amal yang lebih kita pilih untuk diisi, mengingat dana kita terbatas? Isi semua. Sekarang saya tanya, kalau ibu masuk ke restoran, ada beberapa menu. Kan bisa saja ibu beli macam-macam kan. Beli nasinya, beli lauknya, beli mie-nya, beli minumannya. Masa kotak amal masih milih-milih? Oke Ustaz, saya cuma punya dana terbatas. Saya cuma punya 100.000. Oke, pecah aja ke situ semuanya. Nggak apa-apa gitu kan. Misal, itu kan bisa saja ya. Atau kalau tidak, karena masjid dekat rumah, ibu tahu tuh kotak amal selalu ada. Udah hari ini saya mau sedekah buat fakir miskinnya. Besok saya sedekah untuk masjidnya. Besok saya sedekah buat ini dan itu misal. Contoh, tapi saya berharap setiap orang muslim harus lebih cerdas memikirkan kesempatan dan peluang yang Allah berikan pada dia dalam setiap kesempatan amal soleh itu. Jadi jangan sia-siakan. Soalnya sering kali di pengajian begitu ditanya ya, Ustadz mana lebih baik kalau saya mau sedekah ini atau ini? Selama kita bisa dua-duanya kenapa tidak? Kadang-kadang ditanya akikah atau kurban. Baik, akikah sama kurban. Kenapa harus salah satunya gitu ya? Kecuali memang keadaannya itu kecuali pengecualian dia betul-betul tidak punya uang kecuali hanya untuk akikah dan pas akikah anaknya ini jatuhnya di Idul Adha misal kan gitu, dia nggak ada pilihan, betul-betul nggak ada duitnya lagi, sudah dia akikah karena akikah wajib untuk dia kasih hak anaknya aja. Tapi kalau masih panjang waktunya, dia masih punya uang, kenapa nggak semua diraih pahalanya gitu? Jadi kita ini harus tamak dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tamak terhadap amal-amal saleh, karena kita butuh itu Bu nanti. Ingat ya, ini penting untuk direnungi. Coba ibu di umur-umur kita ini harusnya sudah betul-betul merenung, stop sudah dari masa kelalaian gitu ya Bu. Ibu nanti di akhirat, anggaplah insya Allah mudahin kita masuk surga semua. Tapi ada satu kata penting setelah Allah sebutkan surga, yaitu khalidina fiha, kekal selamanya di dalam. Coba renungi begini. Artinya kalau ibu masuk nanti di sana, dapat satu tingkatan misalnya level. Anggap di komplek ini ada kafling A, B, C, D, E sampai Z misalnya. A yang paling bagus, B yang di bawahnya lagi, C sampai Z yang paling biasa. Kalau di sini di dunia, ibu dapat kafling F misalnya. Ibu masih ada peluang kumpulin duit bisa pindah ke kafling B, kafling A, bisa beli, bisa tukar tambah. Di surga nggak bisa. Sekali ibu masuk di F, ibu nggak bisa pindah karena khalidina fiha, kekal selama di situ. Dan untuk mengejar dapat A hanya di dunia. Coba renungi itu. Artinya gini, kenapa mumpung sekarang ada kesempatan nggak perbanyak itu? Karena sekali kita di sana kekal selamanya ini. Kan sayang, kan gitu. Ini peka harus dipikirkan. Sehingga jangan lagi sholatnya seperti waktu masih 20 tahun, masih 25 tahun sering buru-buru tergesa-gesa. 30 tahun ke atas, 40 tahun, 50 ini harusnya lebih peka dalam masalah itu. Karena sayang gitu ya, pahala sholat yang harusnya diraih 100% karena kita banyak berikan kesempatan setan bisikin, menghayal, ingat ini, ingat itu, berkurang jadi 50%. Sekarang ubah. Jangan berikan kesempatan setan untuk itu. Hadirkan pikiran kita, hadirkan hati kita. Tahu ini saya butuh pahalanya. Jadi kita maksimalkan itu. Karena kepemilikan di surga itu kekal, nggak bisa berubah gitu kan. Nggak bisa lagi kita upgrade diri kita, nggak bisa. Walaupun itu sudah sangat besar nikmatnya. Tapi kalau kita bisa dapat derajat lebih tinggi, kenapa enggak? Masalahnya penentuannya di sini, di dunia gitu ya. Jadi pikir